sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama pelajaran ke-6 dengan judul Meninggikan Hukum Taurat. Ayat renungannya di dalam Mazmur 19 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwaku. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, kata Yesus, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dengan penurutannya sendiri kepada hukum, Kristus menyaksikan tentang tabiat-tabiatnya yang kekal dan membuktikan bahwa lewat kasih karunia-Nya hukum itu dapat dituruti. Saya ulang lagi, lewat kasih karunia-Nya hukum itu dapat dituruti dengan sempurna oleh setiap putra-putri Adam. Di atas bukit itu, Yesus menyatakan bahwa tidak ada satu iota terkecil pun ditiadakan dari hukum itu sebelum semuanya terjadi. Segala sesuatu yang menyangkut umat manusia, segala yang berhubungan dengan rencana penebusan, Dia tidak mengajarkan bahwa suatu waktu hukum itu akan dibatalkan, tetapi mengarahkan matanya sepenuhnya kepada horizon masa depan manusia dan meyakinkan bahwa sebelum tujuan ini tercapai, hukum itu akan tetap berwenang sehingga tak seorang pun boleh menyangka bahwa misinya ialah untuk menghapus aturan dari hukum itu. Selagi langit dan bumi masih ada, prinsip hukum suci Allah akan tetap ada. Kebenarannya adalah seperti gunung-gunung. Mazmur 36 ayat 6. Akan terus suatu sumber berkat mengalir sungai-sungai kecil untuk menyegarkan bumi. Karena hukum Tuhan itu sempurna dan tidak berubah. Tidak mungkin bagi orang berdosa dengan kekuatan sendiri untuk memenuhi standar tuntutannya. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang sebagai penebus kita. Misinya ialah oleh membuat manusia ikut serta dalam sifat ilahi untuk membawa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum surga. Apabila kita tinggalkan dosa-dosa kita dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita, hukum itu akan diagungkan. Rasul Paulus bertanya, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali tidak. Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Janji perjanjian baru itu ialah, Aku Allah akan menaruh hukumku ke dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10 ayat 16. Sementara sistem lambang menubuatkan dan menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah yang harus menghapus dosa dunia, harus dihentikan dengan kematiannya. Prinsip-prinsip kebenaran yang diwujudkan dalam 10 hukum adalah tetap bagaikan tahta yang kekal. Tidak satu perintah pun yang telah dibatalkan. Tidak satu iota pun atau satu titik
yang diubah, prinsip-prinsip yang diberitahukan kepada manusia di Firdaus sebagai hukum besar kehidupan akan tetap tidak berubah di Firdaus yang akan dipulihkan suatu saat nanti. Apabila Eden berkembang kembali di dunia, hukum kasih Allah akan dituruti oleh semua yang berada di bawah matahari. Kesimpulan, misi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membawa manusia hidup sesuai dengan prinsip-prinsip hukum surga, bukan untuk membatalkannya atau mengubahnya. Jika di dunia ini Yesus Kristus meninggikan hukum Taurat, lebih-lebih lagi kita sebagai ciptaannya harus meninggikan hukumnya. Kita harus melakukan hukumnya. Dan biarlah damai sejahtera Allah menyangkupkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kasih karunia-Nya menguatkan kita sehingga kita bisa melakukan hukum Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dalam semua aktivitas kita. Amin.